Mari Bapak Ibu, kita akan memulai persekutuan kita pada malam hari ini. Dan malam hari ini akan dilayani oleh Mbak Nita sebagai pembawa pujian dan Bu Julius sebagai pembawa firman. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Mbak Nita. Monggo Mbak Nita. Terima kasih Mas Denny. Suara saya kedengaran? Ya. Halo, selamat malam. Malam. Suara saya kedengaran, Mbak? Malam. Kedengaran, Mbak? Jelas. Sengdalu. Oke. Sengdalu yang naryo. Sengdalu yang cahaya. Sengdalu Huratina, Mbak Papi. Pak Julius, Bu Rustini. Malam hari ini, Tuhan, saya diperkenankan untuk mengisi memimpin memandu pujian pada persekutuan doa pada malam hari ini. Malam hari ini, persekutuan doa kita dengan tema memberi sama dengan percaya yang terambil dari Amsal 19 ayat 11 sampai 20 yang nanti akan disampaikan oleh Bu Kurnia Astuti. Marilah sebelum kita memulai persekutuan malam hari ini, kita akan mengambil saat teduh sejenak kita memulai persekutuan ini. Monggo untuk saat teduh kami persilahkan. Saat teduh cukup. Saat cukup, kita akan memuji nama Tuhan dari NKB 208 waktu pagi. Tôi nyanyian. Bahaya berbahagia menolong susah dan lelah sampai akhir nanti kita bisa dan berbuka bahwa berkasnya melindunginya kita akan berbuka bahwa berkasnya
Kau berkuasa, Kau lumbungnya. Kita akan bertukar, Kau berkuasa. Ya, kita akan masuk dalam doa. Kita akan berdoa memohon kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin kami sepanjang hari ini. Kami boleh merasakan berkat-Mu. Kami boleh melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Malam ini Tuhan, kami berkumpul melalui Zoom, persekutuan doa keluarga Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan memimpin persekutuan doa ini dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Dan jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Kurnia Astuti. Kiranya Tuhan mampukan beliau untuk dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang akan kami terima, biar tertanam dan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dalam persekutuan doa malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 53. Tuhan Allah telah berfirman. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Kurnia Astuti. Monggo Bu Kurnia. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat malam. Terima kasih Mbak Nita yang telah memimpin pujian, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mari kita datang kembali kepada Tuhan, mohon pimpinan dan hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa.
Terima kasih di kesempatan yang indah ini, di tengah-tengah kami melakukan segala aktivitas kami. Tuhan berikan kepada kami waktu untuk kami pulih, berhenti sejenak, untuk bersama-sama berkumpul walaupun melalui Zoom, untuk kami bersama-sama mendengarkan, belajar akan firman Tuhan. Tolonglah kami satu persatu Tuhan, mampukan kami, berikan kepada kami tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu dan paham, dan kami pun Tuhan izinkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing, supaya kehidupan kami berkenan di hadirat Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Lengkapi kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Jauhkan kami dari segala roh-roh jahat yang akan mengganggu di dalam kami bersekutu pada malam hari ini. Berkati peralatan yang kami pakai ini ya Tuhan, dan kami menyerahkan diri kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dan diri kami siap untuk menghantarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 19 ayat 1 sampai dengan 20. Cukup panjang ya. Amsal 19 ayat 1 sampai dengan 20. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Amsal 19 ayat 1 sampai dengan 20. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang. Lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Tiap orang bersahabat dengan si pemberi. Yang ketujuh, orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. Apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Dia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Orang bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa yang berpegang pada pemerintah, saya ulangi, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman akan mati.
Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikian bacaan dari Amsal 19 ayat 1 sampai dengan 20. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema pada malam hari ini memberi sama dengan percaya. Dalam pasal ini, yaitu Sang Guru Hikmat, penulis Amsal, kitab Amsal ini, yaitu Raja Salomo, menggarisbawahi bahwa pentingnya seseorang yang mempunyai integritas atau tingkah laku yang bersih, yang baik. Melalui perbandingan ini, yaitu dengan seorang miskin. Orang miskin yang biasanya tidak dianggap oleh masyarakat umum. Orang miskin ini dibandingkan dengan seorang yang bebal. Perkataan ini di awal pasal ini di ayat 9, Amsal 19 ayat 1, lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Hal ini mengajarkan bahwa kelakuan bersih adalah baik dan benar. Bahkan dalam diri seseorang yang sangat disepelekan itu. Apa yang menjadi gambaran tentang seorang miskin? Penulis Amsal mengamati bahwa realita kehidupan seorang miskin adalah ditinggalkan sahabatnya. Ini tertulis di 9 ayat yang keempat. Kekayaan menambah sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Kemudian dibenci oleh semua saudaranya dan dijauhkan oleh sahabat-sahabatnya di ayat yang ke-7. Hal ini berbeda sekali dengan mereka yang kaya atau yang mampu, mempunyai kapasitas untuk memberi. Orang kaya ini akan didekati lebih banyak didekati oleh orang. Di Amsal 19 ayat yang ke-6, banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Tiap orang bersahabat dengan si pemberi. Seperti peribahasa, ada gula, ada semut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi orang yang kaya ini, apabila ya seorang yang dermawan, akan lebih banyak orang-orang yang mendekati dia. Dan selanjutnya ada juga yang berujar ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu mendoakan kita. Tuhan kiranya membalas kebaikan Anda berlipat kali ganda. Setelah beliau atau orang itu yang kita beri itu mengucapkan terima kasih. Itu kira-kira kalimat yang mengikuti ungkapan terima kasih tadi kepada orang yang telah kita tolong.
Lalu apakah kita ingat kapan ya Tuhan membalas kebaikan itu secara spesifik? Salah satu ayat yang kita baca hari ini membuat kita merenungkan hal ini. Apakah kita di saat kita berbuat baik, Tuhan menjadi berutang kepada kita dan harus membalas kebaikan kita. Salah satu pengajaran dasar kitab Amsal adalah yang tertulis dalam Amsal 3 ayat yang ke-5. Saya bacakan. Amsal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bersukacita memberikan milik kita kepada orang lain, entah itu uang, waktu, tenaga, pikiran, ataupun mungkin harta kita pada orang yang sangat membutuhkan. Hal ini menunjukkan tindakan kita bahwa kita mempercayai Tuhan. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Sekalipun harta kita berkurang, waktu kita juga berkurang, segala sesuatu yang kita berikan kepada orang lain itu berkurang, tapi kita tidak perlu khawatir. Karena kita yakin bahwa Tuhan senang dan terus senantiasa memelihara kehidupan anak-anaknya. Di sisi lain, menaruh belas kasihan itu menunjukkan sikap yang tak bermegah atas kelemahan sesama kita. Jadi kita menunjukkan rasa empati kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang lemah. Dan kita sama-sama harus mempercayakan hidup kita kepada Sang Pencipta. Karena itu tadi, di Amsal yang ke Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita sama dengan orang lain yang sedang dalam kekurangan. Kita tidak lebih dari mereka. Kita sama. Mari kita berbagi dengan mereka. Jelas tidak ada bagian Alkitab lain yang mendukung kita jika motivasi kita berbuat baik hanyalah untuk menagih berkat dari Tuhan. Itu artinya kita tidak mengatur Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri. Namun saat kita berbuat baik kepada yang lemah, kita melakukan tindakan iman kita. Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang layak dipercaya. Dia akan membalas tindakan iman kita karena Tuhan Allah senang dengan kita, anak-anaknya yang mempercayakan hidupnya pada pemeliharaan Tuhan yang sangat-sangat sempurna. Ada sebuah kesaksian Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada seorang ibu dengan 3 anaknya yang masih kecil berdiri di pinggir jalan. Ibu itu sedang menunggu angkutan umum.
setiap kali ada angkutan umum yang lewat, berhenti di depan ibu itu. Setelah terjadi dialog, mereka tidak naik dan angkutan itu jalan. Itu terjadi sampai berapa kali. Setelah sekian lama, ada mobil angkutan umum yang berhenti dan terjadi dialog lagi. Kemudian ibu beserta anaknya itu naik ke angkutan umum itu. Di dalam mobil itu sudah ada penumpang lain. Di dalam perjalanan, ibu itu beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sopir itu. Dan setelah sampai tujuan, ibu dengan 3 anaknya itu turun dan sekali lagi mengucapkan terima kasih setelah mendoakan Pak sopir itu. Ternyata ibu itu tidak mempunyai ongkos, tidak mempunyai biaya untuk membayar ongkos tersebut. Dan Bapak sopir ini menunjukkan kemurahan hatinya, mengizinkan ibu dan 3 anaknya ini untuk naik angkutan umum tersebut. Kemudian mobil itu atau angkutan umum itu berjalan kembali dan penumpang yang ada di mobil itu sebelum itu naik karena sudah sampai tujuan, penumpang itu turun. Kemudian penumpang itu menyodorkan uang 100.000 kepada sopir dan berkata, "Sudah Pak, tidak usah, kembaliannya untuk Bapak saja." Ini terlalu banyak katanya. Tidak apa-apa, ini sebagai ganti tadi karena Bapak sudah menolong ibu dan ketiga anaknya untuk naik dalam angkutan tersebut. Itu suatu berkat yang tidak diduga oleh Pak sopir tadi dan dia tidak menyangka mendapat berkat-berkat yang lebih banyak. Nah itu saya membaca kesaksian ini, seringkali kita kalau memberi gambaran kepada saya bahwa untuk memberi, kita tidak perlu dengan suatu perhitungan yang terlalu berbelit-belit. Ada suatu kekhawatiran. Jadi dengan kesaksian ini saya percaya itu memberikan kekuatan bagi kita bahwa Tuhan mampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena Tuhan sendiri telah berjanji bahwa Tuhan yang menopang kehidupan kita. Jadi di Amsal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itulah janji Tuhan yang senantiasa terus melingkupi kehidupan kita. Jadi jika kita memberi, kita percaya sama dengan kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memampukan kita walaupun tidak langsung kita merasakan pembalasan itu, tapi mungkin besok atau mungkin beberapa hari lagi. Tapi kita percaya bahwa kita sudah menerima balasan itu, yaitu bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan pengorbanannya di atas kayu salib untuk mengangkat kita menjadi anak-anak yang kudus, yang berkenan di hadirat Tuhan. Jadi dengan momen itu, mari kita juga memberikan kepercayaan kepada orang yang lemah, supaya mereka juga merasakan berkat-berkat Tuhan. Ada kata-kata penutup, yaitu
pada saat kita menanam padi, ada saja rumput yang tumbuh. Tapi pada saat kita menanam rumput, tidak ada satupun padi yang tumbuh. Begitu juga dengan kebaikan. Pada saat kita melakukan kebaikan, ada saja keburukan yang muncul di mata orang lain. Tapi pada saat kita melakukan keburukan, tidak ada sedikit pun kebaikan yang muncul. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, walaupun kita melakukan yang baik, tapi mungkin juga ada orang lain yang tidak berkenan, kita terus melakukan kebaikan itu. Jadi jangan putus asa. Kita melakukan kebaikan. Kita memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Biarkan mungkin ada orang-orang yang tidak setuju ataupun orang-orang yang istilahnya sekarang itu nyinyir. Jangan menghiraukan mereka karena kita percaya bahwa Tuhan telah mengajarkan kebaikan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tetaplah kita terus berbuat baik, terus memberi, karena dengan memberi kita percaya kepada Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena saya juga belum mampu menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Demikian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan, karena kami sepenuhnya belum dapat mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami masih merasakan kekhawatiran, ketakutan, bahkan kami sering juga tidak kurang peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Allah Bapa kami mohon terus tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga Tuhan mampukan kami untuk melakukan apa yang sudah Tuhan teladankan pada kami. Walaupun hal itu menurut pemikiran kami, hal yang tidak mungkin, hal yang merugikan. Tetapi kami percaya Tuhan akan terus memproses kehidupan kami, supaya kehidupan kami berkenan di hadirat-Mu dan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun jika pada saat kami mendengarkan firman Tuhan dan pada saat kami menyampaikan firman Tuhan terselip dosa dan kesalahan kami. Kami masih banyak kekurangan Tuhan. Kami mohon terus Tuhan pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kami kembalikan lagi kepada Mbak Nita. Monggo Mbak Nita. Julius, untuk firman-Nya pada malam hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang akan memampukan kita, Tuhan sendiri yang akan menjaga dalam kehidupan kita, memberi sama dengan percaya. Malam hari ini kita akan memberikan persembahan buat Tuhan sebagai ayat nats sebagai persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Biarlah melalui firman Tuhan,
dalam persembahan ini kita akan memberikan dengan sukacita untuk Tuhan. Persembahan kita iringi dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 164, Jalan Hidup Tak Selalu. Untuk doa persembahan, doa syafaat, kami mohon dengan kasih Saudara Vikaris Denny. Nggih. Halo, Mas Denny. Ya. Untuk doa persembahan, doa syafaat dan penutup kami mohon Mas Denny nggih. Nggih. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, apakah ada yang ingin disampaikan dalam doa syafaat untuk kita bisa doakan bersama? Mas Denny, minta tolong doanya untuk Mbak Sukarti. Oh, Mbak Sukarti. Kemarin agak demam, terus sekarang kok masih lemes, nggih. Oh. Jadi agak lemah, nggih sekarang. Okay. Sama untuk anak-anak yang ini ya, Mas, lagi tes. Oh ya. Nggih, matur suwun. Nggih, Mbak Prapti. Monggo Bapak Ibu, adakah yang ingin didoakan lagi? Untuk Dimas, Mas Denny. Oh ya, Dimas. Eyang Wit pripun Bu Cayati? Puji Tuhan, Mas, semakin sehat. Nggih, nggih. Matur nuwun. Kita masukkan dalam doa nggih, Bu. Matur nuwun, ya. Nggih. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bawa doa kita. Sekaligus kita akan menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan, kami mengucap syukur di mana Tuhan memberikan kami nafas kehidupan, memberikan kami kesehatan. Sehingga hidup kami hari lepas hari tiada lain selain untuk mengucap syukur kepadamu.
Tuhan Allah Bapa kami juga mengucap syukur di mana pada malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa bersekutu walaupun melalui via Zoom Tuhan, namun kiranya Tuhan mau memberkati kami masing-masing untuk kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Seperti firman-Mu Tuhan yang kami terima pada malam hari ini, biarlah apa yang ada dalam kehidupan kami sebagai wujud kami, sebagai simbol kami, untuk kami bisa mewujudkannya dalam pemberian, baik kepada sesama maupun kepadamu ya Tuhan. Biarlah pemberian-pemberian yang kami berikan sebagai wujud persembahan kami, menerima kasih penyertaan-Mu, sebagai wujud kami untuk kami senantiasa percaya kepadamu. Ampuni kami Tuhan ketika dalam kami menjalani kehidupan ini belum sepenuhnya percaya. Namun kiranya Tuhan semakin memantapkan langkah kami, memantapkan iman kami, untuk kami terus bisa percaya kepadamu. Tuhan Allah Bapa kami, di malam hari ini Tuhan, kami juga mengucap syukur di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk Mbah Sukarti. Kami berdoa untuk Dek Dimas. Kami berdoa untuk Pak Wit ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus, ada kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang dalam masa pemulihan Tuhan pulihkan. Biarlah Tuhan senantiasa mau menolong, memberkati saudara-saudara kami ini. Tuhan Allah Bapa kami berdoa untuk makanan, minuman, serta sarana yang ada. Itu semua sebagai sarana mukjizat-Mu, kesembuhan-Mu untuk saudara-saudara kami ini. Tuhan Allah Bapa kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menjalani tes. Biarlah Tuhan juga memberkati. Berilah Tuhan anak-anak kami kepintaran. Berilah anak-anak kami kerajinan. Sehingga hanya dari rahmat-Mu Tuhan, anak-anak kami dapat mengikuti tes dengan baik. Apapun hasil yang dihasilkan, biarlah itu semua sebagai ungkapan syukur mereka kepadamu. Tuhan, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah tes yang diikuti dapat berjalan dengan baik, seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, malam hari ini kami juga menyerahkan persembahan kami Tuhan kepadamu. Biarlah Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan kami ini, supaya menjadi persembahan yang layak di hadapan-Mu. Tuhan kiranya memberkati persembahan kami ini, supaya dapat berguna bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terkhusus Tuhan, bagi orang-orang yang mengelola persembahan kami, biarlah Tuhan juga berkati, berikan berkat yang melimpah bagi saudara-saudara kami ini, sehingga dapat mengelola, bertanggung jawab dengan persembahan kami ini Tuhan. Diserahkan persembahan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, pada malam hari ini Tuhan, kami akan menutup persekutuan kami pada malam hari ini. Biarlah persekutuan kami ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami tutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, adalah kehendak bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Nita. Monggo Mbak Nita. Terima kasih Mas Denny untuk doa syafaatnya. Malam hari ini kita sampai di penghujung acara. Kita akan menutup persekutuan doa hari ini dengan kita akan memuji dari pelengkap Kidung Jemaat 203. Ada damai sejahtera Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam persekutuan doa malam hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu jika dalam menyampaikan persekutuan doa ada kata maupun ucapan yang salah. Mohon maaf. Semua baru belajar. Ya, Mbak Nita. Dalam waktu selanjutnya kami serahkan ke Mas Denny. Oke. Monggo. Ya, terima kasih Mbak Nita dan Bu Yulius yang sudah menyampaikan pelayanan pada malam hari ini. Saya mau ngomong siang pada malam hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi kami mengucapkan biarlah Tuhan sendiri yang membalas pelayanan dari ibu-ibu semua.